Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita ucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kita kenikmatan yang begitu banyak sehingga di sore hari yang mulia ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan Kitabul Adab, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih membahas seputar adab-adab dalam berbicara. Dan pada poin yang akan kita bahas di sini, yang pertama atau poin ke-10 di sini adalah berkaitan dengan orang yang melawak namun dengan berdusta. Poin ke-10, an-nahyu an idhakil qaumi kadziban. Larangan membuat orang lain tertawa dengan berdusta. Yalja'u ba'dun nasi ila tazwirin wa ikhtilaqi kalamin lahu aw li ghairihi kadziban. Sebagian orang mereka suka untuk mengada-adakan atau membuat-buat cerita, ya, baik tentang dirinya atau tentang orang lain dengan berdusta. Yang mana ini banyak kita temui baik di televisi maupun di media sosial ataupun di dunia nyata. Li'idhaki ashabi majlisihi, untuk membuat tertawa orang-orang yang ada di majelisnya. Ya, dan yang paling terlihat di sini adalah sebagaimana yang kita lihat di, mungkin ada yang sebagian lihat TV, ada istilah stand up comedy gitu ya. Dia ngarang-ngarang cerita. Dia tahu cerita itu dia buat-buat dan orang juga tahu itu bohong. Tujuannya untuk membuat orang lain tertawa. Ini tidak boleh, ya. Wa ma dara dzalikal miskinu annahu qad waqa'a fi amrin 'adzim. Dan orang yang celaka ini, orang yang miskin di sini bermakna kasihan, ya. Orang yang sangat kasihan ini, ya, dia tidak tahu bahwasanya dia telah terjatuh dalam perkara besar. Muawiyah meriwayatkan, beliau mengatakan bahwasanya sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Nabi SAW mengatakan, wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhika bihi alqaum, wailun lahu. Nabi SAW mengatakan, celakalah bagi orang yang bercerita atau berbicara dan dia berdusta dalam rangka membuat orang lain tertawa. Celakalah dia. Nabi mengucapkan celaka sampai 3 kali, menunjukkan besarnya perkara ini, yang artinya tidak boleh diremehkan. Ya, tidak boleh orang alasan, oh sama-sama tahu kok kalau ini dusta, sama-sama tahu kok kalau bohong. Ya, dia tahu kalau saya bohong, ya. Saya bukan dalam rangka mengelabui dia, enggak. Ini masalah apa? Membiasakan berkata jujur. Ya, karena kalau orang terbiasa berkata bohong pada urusan-urusan yang remeh, lama-kelamaan dia akan berbohong dalam urusan yang penting, urusan yang genting, ya. Jadi jangan meremehkan berbohong walaupun dusta. Taib. Kemudian poin berikutnya, poin ke-11, berkaitan dengan merahasiakan ucapan. Poin ke-11, idza haddatsa ar-rajulu akhahu bihaditsin tsumma altafata fahiya amanatun. Ketika seorang berkata kepada saudaranya dengan suatu perkataan, kemudian dia menoleh ke kanan dan ke kiri, maka itu berarti pembicaraan yang sifatnya amanah atau rahasia. Jadi kalau seorang berbicara kepada kita dengan kode seolah-olah, ya, atau menandakan bahwa itu perkataan yang rahasia, berarti itu adalah amanah yang harus dijaga. Diriwayatkan Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza haddatsa ar-rajulu bil hadithi tsumma altafata fahiya amanah. Nabi mengatakan, jika seorang berkata dengan suatu perkataan kemudian dia menoleh kanan ke kiri, maka berarti itu amanah yang harus dijaga, tidak boleh disampaikan kepada orang lain. Qala muqayyiduhu afallahu anhu. Berkata orang yang mengomentari hadis ini, yaitu penulis sendiri, semoga Allah memaafkan beliau, hadza adabun nabawiyyun 'azim. Ini merupakan adab
nabawi, ya, adab yang diajarkan Nabi yang sangat agung. Haitsu 'adda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iltifata ar-rajuli 'inda kalamihi yaminan wa shimalan qa'iman maqama ida'i sirri wa hifdhihi wa 'adami naqlihi. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menganggap, ya, atau memperhitungkan orang yang ketika berbicara dia menoleh kanan kiri terlebih dahulu, maka ini menempati kedudukan atau berarti dia telah menitipkan suatu rahasia kepada orang yang diberi kabar tersebut dan hendaknya dia jaga dan tidak dia nukilkan atau tidak dia beritahukan kepada orang lain, ya. Jadi orang harus peka, ya. Jadi mungkin kalau di zaman Nabi ya tandanya cuma nengok kanan nengok kiri, nggak ada orang bicara dengan pelan. Itu sudah nggak usah dikasih tahu ini rahasia ya, nggak usah, ya. Ini sudah menunjukkan kode bahwa perkataan tersebut adalah perkataan yang rahasia. Ya kalau di zaman sekarang contohnya misalnya ada satu grup WA gitu ya, atau chat gitu ya. Kalau memang pembicaraan itu dirasa pembicaraan yang tidak patut diketahui orang lain, maka nggak usah dikasih tahu juga sudah tahu, sudah paham. Oh ini pembicaraan rahasia, ini pembicaraan yang tidak boleh keluar. Orangnya harus paham. Ya. Walaupun dia tidak mengatakan misalnya ini rahasia ya, enggak ya. Kalau setiap kali seperti itu kita sampaikan ya capek. Orang itu harus paham sendiri, ya. Kalau kita punya satu obrolan yang kemudian itu obrolan yang memang sensitif atau obrolan yang memang pribadi gitu ya, ya maka orang harus tanggap. Itu tanda bahwasanya oh ini rahasia. Atau misalnya di grup WA itu sudah tahu grup WA ini misalnya grup internal gitu ya. Nah, grup internal kemudian khusus membernya juga khusus gitu ya, orangnya juga khusus. Kemudian ada yang membeberkannya keluar. Ini walaupun tidak disampaikan bahwasanya itu rahasia, tapi orang harusnya paham, oh ini untuk masuk jadi grupnya aja mungkin harus ketat ya, harus kenal sesama anggotanya dan seterusnya. Tiba-tiba keluar aja pembicaraan. Maka ini tidak amanah. Maka hadis ini menunjukkan orang harus punya kepekaan terhadap apakah suatu informasi itu pembicaraan itu rahasia ataukah tidak. Berkata Ibnu Ruslan, li'anna tilfatahu i'lamun liman yuhaddithuhu annahu yakhafu ayasma'a hadithahu ahadun wa annahu qad khassahu sirrahu. Karena dengan dia menoleh kanan kiri itu sudah tanda bahwasanya ketika dia menceritakan itu dia takut untuk didengar seorang pun di luar mereka berdua. Ya. Dan bahwasanya berarti dia mengkhususkan ucapannya itu atau pembicaraannya itu hanya untuk orang yang diberitahu. Ya, dengan dia nengok kanan kiri itu sudah menjadi kode, ya. Kanal iltifatu qa'iman maqama uktum hadza anni ay khudhu anni waqtumhu wa huwa indaka amanah. Dan ketika dia menoleh kanan dan kiri untuk ngecek ada orang atau tidak, maka itu seolah-olah dia mengatakan ya rahasiakan ini dariku, atau rahasiakan kalau ini dari saya, atau silahkan ambil informasi ini dan tutupilah, dan ini adalah amanah yang harus kau jaga. Ya, ini harusnya orang paham mana pembicaraan yang sifatnya pribadi yang tidak boleh disebarkan di luar atau tidak boleh disampaikan ke orang, mana yang tidak. Kalau memang dia merasa ada perlunya, dia bisa minta izin. Ya, kalau mungkin dia ragu apakah ini rahasia atau tidak, dia minta izin. Saya boleh sampaikan ini enggak? Ya. Kalau dia yakin ini bukan pembicaraan rahasia, itu grup yang umum bisa dilihat semua orang, ya nggak apa-apa. Tapi beberapa kasus ya kita dapati ada orang yang sudah tahu dia masuk grupnya itu juga susah, dalam artian harus dikonfirmasi kepada anggota grupnya dulu, nih kamu kenal ini enggak? Boleh enggak masuk grup ini? Nah, sudah jelas sudah masuk. Ya, untuk menghindari ada orang-orang yang nggak dikenal kan gitu ya. Ternyata tahu-tahu ada informasi bocor, berarti ada yang tidak amanah. Ini harusnya kita pahami bersama, ya. Taib. Kemudian adab yang berikutnya adalah taqdimul akbar fil kalam, yaitu mendahulukan orang yang lebih tua ketika berbicara. Ini diantara adab yang penting juga untuk kita ketahui. Al-aslu fi dzalika haditsu Rafi' bin Khadij wa Sahl
ibni Abi Hathmah annahuma qala. Dan dalil dalam masalah ini adalah hadis dari Rafi' bin Khadij dan Sahal bin Abi Hathmah, bahwasanya keduanya bercerita, anna Abdullah ibn Sahal wa Muhayyisah ibn Mas'ud ataya Khaybar fatafarraqa fin nakhli. Bahwasanya Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah bin Mas'ud, mereka berdua mendatangi Khaybar, yaitu salah satu tempat di Madinah. Kemudian mereka berpisah di kebun kurma. Faqutila Abdullah ibnu Sahal, maka terbunuhlah Abdullah bin Sahal. Faja'a Abdurrahman ibnu Sahal wa Khuwaisah wa Muhaisah ibna Mas'ud ila Nabi SAW. Maka datanglah Abdurrahman bin Sahal, kemudian Muhaisah dan Khuwaisah dan Muhaisah, kedua anak Mas'ud, kepada Nabi SAW. Ini baru pembukaan ya, ini belum kepada inti. Intinya mereka datang kepada Nabi SAW, fatakallamu fi amri sahibihim, sehingga mereka mulai membicarakan tentang sahabat mereka. Ya, jadi lagi terlibat satu obrolan. Fabada Abdurrahman wa kana asgharul qaum. Ya, wa kana asgharul qaum. Kemudian Abdurrahman ya, memulai untuk bicara, padahal dia di situ adalah yang paling muda. Faqala lahu Nabi SAW, maka Nabi menegur beliau dengan mengatakan, kabbiril kubro, ya, tuakanlah orang yang tua. Maksudnya, ya kamu orang yang tua diorangkanlah, didahulukanlah begitu ya. Qala Yahya ibnu Sa'id, berkata Yahya bin Sa'id, yakni liyalil kalam al-akbar, hendaknya orang yang lebih tua diberi kesempatan untuk bicara terlebih dahulu. Ini hadis yang pertama sebagai dalil bahwasanya hendaknya kalau ada sekelompok orang, ada yang tua, ada yang muda ya, berbeda-beda umurnya, maka dahulukanlah orang yang lebih tua dalam rangka menghormatinya. Kemudian wa yusta'nasu aidha bi fi'li Ibni Umar radhiyallahu anhuma haitsu lam yataqaddam baina yaday man huwa akbaru minhu. Dan dikuatkan juga oleh perbuatan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau tidak mau mendahului orang yang lebih tua dari beliau dalam berbicara. Ia pernah menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu hari pernah bertanya, pernah mengatakan, "Akhbiruni bi syajaratin mithluha mithlul muslim," atau mathaluha mithlul muslim. Ya. Kabarkan kepadaku, atau siapa di antara kalian yang tahu suatu pohon yang permisalannya sama seperti permisalan seorang mukmin. Tu'ti ukulaha kullahinin biidzni rabbiha, yang dia berbuah ya di setiap berbuah di setiap musimnya atas izin Rabbnya, wala tahuttu waraquha, dan daunnya juga tidak berjatuhan. Kira-kira pohon apa yang semisal dengan muslim ini yang banyak memberi manfaat, buahnya keluar terus ya. Fa waqa'a fi nafsi annaha an-nakhlah. Maka kata Ibnu Umar, terbesit dalam hatiku bahwasanya ini sepertinya pohon kurma. Fakarihtu an atakallama wa thamma Abu Bakar wa Umar. Namun saya tidak suka untuk berbicara ketika di situ ada Abu Bakar dan Umar. Ya. Falamma lam yatakallama, maka ketika Abu Bakar dan Umar tidak berkata apapun, tidak bisa menjawab, qala Nabi SAW, maka Nabi SAW membeberkan jawabannya, hiya nakhlah, itulah pohon kurma. Jadi sesuai dengan tebaan Abdullah bin Umar, namun dia tidak pernah ungkapkan itu. Falamma kharajtu ma'a abi, qultu ya abatah. Ketika aku pergi atau selesai keluar bersama bapakku, aku berkata kepada ayahku, ya, wahai bapakku, waqa'a fi nafsi annaha nakhlah. Wahai bapakku, ya, tadi terbesit dalam pikiranku bahwasannya itu adalah kurma. Jadi saya sebenarnya sudah nebak kurma. Ya. Qala, maka kata Umar, ma mana'aka an taqulaha law kunta qultaha
kunta ahabba ilayya min kadza wa kadza. Kenapa engkau tidak mengatakan itu? Apa yang menghalangimu untuk mengatakan atau untuk langsung menjawab? Ya. Kalau seandainya kau katakan itu, tentu itu lebih aku sukai daripada kalau yang mengatakan orang lain. Ya, saya lebih senang kalau ternyata anakku ngerti ternyata gitu ya. Ada kebanggaan tentunya dari Umar. Qala maka kata Ibnu Umar, ma mana'ani illa anni lam araka wala Abu Bakar takallamtuma fakarihtu. Tidak ada yang menghalangiku melainkan aku melihat ada engkau dan Abu Bakar. Dan engkau dan Abu Bakar tidak berkata apapun, sehingga aku pun tidak mau mendahului kalian. Ya. Jadi tidak terkesan mendahului atau lebih tahu atau yang semisalnya. Saking hormatnya dengan orang tua. Dan dalam riwayat Muslim, faja'altu uridu an aqulaha fa idza asnanul qaum fa ahaba an atakallam. Maka hampir-hampir aku ingin mengatakan jawabannya atau mengungkapkan apa yang ada di hatiku tadi. Namun ternyata ada orang-orang yang lebih tua sehingga aku segan untuk berbicara. Dan dalam riwayat Ahmad dan Ad-Darimi, beliau Ibnu Umar mengatakan, "Fanadhartu fa idza ana asgharul qaum fasakattu." Maka aku cek ternyata akulah yang paling muda di sini di antara orang-orang ini. Sehingga aku pun diam tidak berkata apapun. Kata penulis, qultu wal atharu 'anin nabiy sallallahu alaihi wasallam fi taqdimil akbari masyhurah. Dan riwayat-riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendahulukan orang yang lebih tua itu masyhur, sangat banyak. Artinya banyak riwayat-riwayat yang menunjukkan Nabi mendahulukan orang yang lebih tua, dan juga terdapat riwayat Nabi SAW juga mengatakan, ya, laisa minna man lam yuwaqqir kibarona. Ya, bukan golongan kami orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua atau tidak menghormati orang yang sudah beruban. Nabi sangat menekankan pentingnya menghormati orang tua, sehingga dalam berkata-kata juga kalau bisa ada orang tua kita dahulukan orang tua ya dibandingkan yang lebih muda. Ya. Kata Qadimi SAW as-siwak lil akbar, sebagaimana riwayat ketika beliau mendahulukan siwak bagi orang yang lebih tua. Wa qad sabaqa dzikruhu fi adabid dhiyafah, dan ini sudah disebutkan dalam pembahasan adab menerima tamu. Ya. Taib, ini berkaitan dengan mendahulukan orang tua dalam berbicara. Kemudian pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adab ke-13, adamu muqata'atil hadits, yaitu tidak memotong pembicaraan. Ya, tidak memotong pembicaraan. Minal adab adamu qat'i haditsin nas. Di antara bentuk adab adalah tidak memotong pembicaraan orang lain. Li'annahum qad yakunu syaghufina bimutaba'atil hadits. Ya, karena boleh jadi mereka sedang asik menyimak pembicaraan. Kemudian tiba-tiba baru menyimak dipotong. Nah, maka ini menjadi tidak menyenangkan. Fa idza takallama ba'dhum wa butira kalamul mutahaddits fa inna dzalika yashuqqu 'alal mustami'ina wa yughiru sudurahum 'ala man qata'a haditsahum. Kalau ada orang yang sedang berbicara kemudian perkataan mereka terpotong, ya, perkataan orang si pembicara terpotong, maka ini akan menyulitkan dan menyusahkan orang yang sedang mendengarnya. Lagi nyimak, lagi serius, ya, dia ingin mendapatkan faedah, terpotong. Dan juga dia akan menjengkelkan atau mendongkolkan hati, hatinya akan dongkol terhadap orang yang memotong pembicaraan tersebut. Ya, jadi ada orang lagi ngobrol, kemudian ada orang menyela gitu ya, orang yang menyela, bentar. Maka yang disela lagi ngomong juga nggak nyaman, yang lagi mendengarkan juga nggak nyaman. Ya. Kalau jadi yang dengar ini menjadi tidak suka dengan orang yang memotong pembicaraan tersebut. Wa ya'uddu
wa ya'dudu dzalika ma rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu adahu qala. Dan yang menguatkan hal ini adalah riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya beliau mengatakan, "Bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi majlisin yuhadditsul qauma." Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah majelis berbicara kepada para sahabat. Ja'ahu a'rabiyun faqala. Ada seorang Arab Badui tiba-tiba datang dan mengatakan, "Mata sa'ah?" Ya, kapan hari kiamat? Enggak ada assalamualaikum, enggak ada apa-apa ya. Tiba-tiba datang, lagi ngobrol dengan para sahabat, lagi berbicara. Tiba-tiba datang dan langsung bertanya, "Mata sa'ah?" Kapan hari kiamat? Ya, ini bukan nanya jam berapa ya. Sa'ah kan ada juga artinya jam. Tapi tentunya dia nanya hari kiamat. Mata sa'ah? Kapan hari kiamat? Famadhu Rasulullah SAW yuhadithu. Nah, maka Nabi tidak menanggapi, namun meneruskan pembicaraan. Ya, Nabi tidak menanggapinya, namun masih tetap melanjutkan apa yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Faqala ba'dul qaum, maka sebagian sahabat mereka menebak-nebak, mereka punya tebaan atau mereka punya perkiraan. Kata mereka, sami'a maqala fakariha maqala. Sebagian sahabat mereka berbisik-bisik, itu Nabi sebenarnya dengar, tapi Nabi enggak suka, sehingga beliau melanjutkan pembicaraan. Ya. Wa qala ba'dhum, sebagian sahabat lagi mengira-ngira, bal lam yasma', enggak, Nabi itu enggak dengar. Makanya Nabi lanjut. Jadi mereka terbagi jadi dua pendapat. Ini Nabi melanjutkan karena apa? Ya. Yang satu beranggapan Nabi itu sebenarnya dengar, tapi enggak suka Nabi, jadi Nabi tetap lanjut. Atau Nabi memang enggak dengar, sehingga tidak menanggapi orang Arab ini. Hatta idza qadha hadithahu qala. Nah, sampai ketika Nabi sudah menyelesaikan perkataannya, maka Nabi mengatakan, aina arahu as-sa'il 'anis sa'ah. Di mana tadi orang yang nanya tentang hari kiamat? Qala ha ana ya Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Orang Arab ini menunjukkan dirinya. Qala, maka Nabi mengatakan, fa idza duyi'atil amanah fantadhiris sa'ah. Kata Nabi, kalau amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat. Artinya kiamat sudah dekat kalau semakin banyak amanah yang dia sia-siakan. Orang yang diberi amanah tidak menjalankan sesuai dengan amanahnya, maka ini semakin dekat hari kiamat. Qala kaifa idha'atuha. Orang ini masih nanya, mungkin kalimat tersebut tidak terlalu jelas baginya, sehingga masih bertanya seperti apa bentuk menyia-nyiakan amanah itu. Maka Nabi mengatakan, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Jadi kalau ada urusan yang seharusnya itu diserahkan kepada ahlinya, kok tidak diserahkan kepada ahlinya, malah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Ada orang yang tidak kompeten menggarap suatu, dikasih jabatan tersebut. Orang yang nggak paham tentang sesuatu tersebut disuruh mengemban jabatan tersebut. Nah, ini namanya menyia-nyiakan amanah. Ya, karena di antara bentuk amanah adalah seorang dia diberikan amanah dan itu harus sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan keahliannya. Ya. Dan keahlian tentunya didapatkan bisa jadi dengan pendidikan, bisa jadi dengan training, bisa jadi dengan pengalaman. Ya. Tapi yang jelas tidak mungkin tiba-tiba orang yang nggak tahu apa-apa tentang hal tersebut dikasih jabatan tersebut. Artinya coba-coba. Nah, ini juga termasuk hal yang bisa menjadikan amanah tersia-siakan. Ya, maka semakin banyak yang seperti itu, maka semakin dekat kepada hari kiamat. Ya. Asyahidu qauluhu. Dan sisi pendalilan dari hadis ini, yaitu tadi kan kita bicara masalah hendaknya tidak memotong pembicaraan orang lain, maka sisi pendalilan dari hadis ini adalah famadha Rasulullah SAW yuhaddithu. Nabi SAW ketika dipotong pembicaraan tetap melanjutkan pembicaraan. Ini menunjukkan bahwasanya memotong pembicaraan itu bukan sesuatu yang baik. Kenapa? Kalau memang sesuatu yang baik, Nabi akan nanggepi langsung. Tapi ternyata dalam hadis tadi Nabi tetap melanjutkan pembicaraannya dan tidak menjawab orang yang memotong pembicaraan beliau. Ai walam yaqta' hadithahu. Nabi tidak memotong pembicaraan beliau.
Wa dzalika li'anal haqqa liman kana bil majlisi la li hadas sa'il. Karena yang lebih berhak adalah yang ada di majelis dan bukan penanya ini. Karena apa? Yang sedang bicara, ya, yang sedang dalam kondisi pembicaraan itulah Nabi SAW dan para sahabat. Orang ini nggak punya hak, sehingga Nabi menunaikan hak para pendengarnya, kemudian baru menanggapi orang ini. Fanasaba alla yaqta'an Nabi SAW hadithahu hatta yaqdiyahu. Maka oleh karena itu Nabi tidak memotong pembicaraan beliau sampai beliau menyelesaikan pembicaraan beliau. Wa yusta'nasu aidha biqauli turjumanil Qur'an. Dan hal ini juga dikuatkan oleh perkataan dari salah seorang sahabat yang dikenal dengan sebutan turjumanul Qur'an, yaitu pentafsir Al-Qur'an, atau boleh dibilang Al-Qur'an yang berjalan. Yaitu siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas pernah mengatakan kepada Ikrimah, beliau mengatakan, hadithin nas kulla jum'atin marratan. Kata Ibnu Abbas, berilah nasihat kepada orang-orang setiap hari Jumat atau satu pekan sekali. Kulla Jumat itu maksudnya satu pekan sekali, nggak harus hari Jumat ya. Kalau zaman dulu orang menyebut pekan itu Jumat. Sampaikanlah nasihat kepada orang-orang setiap pekan satu kali. Jadi itu yang ideal. Ya. Fa'in abait famarratain. Kalau engkau mungkin ada satu keperluan yang lebih, mereka mungkin membutuhkan lebih banyak materi, famarratain, maka 2 kali sepekan. Fa'in akthar fathalathu miror. Kalau mau lebih, bisa 3 kali. Wala tumillan nas hadzal Qur'an, dan janganlah engkau membuat orang-orang bosan dengan Al-Qur'an karena terlalu banyak. Dikasih nasihat terus. Ya, maka ini juga menjadi dalil bahwasanya hendaknya seorang itu berusaha untuk tidak membuat dirinya bosan dengan kajian. Walaupun harus dengan membatasi kajian per pekan. Ya, karena boleh jadi orang yang dijejali kajian terus-menerus bisa jadi dia bosan malahan. Ya, sehingga kadang-kadang dia perlu jeda. Selama dia masih bisa konsisten sampai seterusnya, itu lebih baik daripada di awal-awal dia langsung sepekan kajian terus, nggak tahan, sebulan capek, bosan, akhirnya nggak kajian. Nah, ini malah jelek. Ya. Maka dalam hal pengajaran Al-Quran, dalam hal pengajaran hadis, ya, atau kajian secara umum, ya, maka setiap orang tidak sama. Ya. Ada yang sibuk sehingga nggak bisa sepekan beberapa kali, mungkin cuma bisa sepekan sekali. Ya. Atau ada orang yang mungkin bisa sepekan beberapa kali, itu masing-masing orang berbeda-beda. Dan juga tergantung dari bagaimana dia siap untuk menerima materi. Kadang-kadang ada orang yang nggak siap untuk dapat materi banyak dalam satu pekan. Ya sudah, berarti dia tidak harus kemudian memperbanyak jumlah kajian per pekan. Yang penting konsisten, terus ngaji terus sampai akhir hayat, itulah yang diharapkan. Daripada ngaji yang cuma mungkin awalnya kenceng, tapi setelah itu futur dan tidak ngaji lagi, itu tentunya yang tidak diharapkan. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wala ulfiyannak ta'til qauma wa hum fi hadithin min hadithihim fataqussu alaihim fataqta'a alaihim hadithahum fatumillahum. Kata Ibnu Abbas, dan jangan sampai aku menjumpai engkau wahai Ikrimah, ya, mendatangi suatu kaum dan mereka sedang ngobrol dengan obrolan mereka, kemudian kau potong obrolan mereka sehingga membuat mereka tidak suka, membuat mereka jadi bosan, membuat mereka jadi tidak senang. Lagi ngobrol, datang motong pembicaraan kaum ini, dijelaskan oleh Ibnu Abbas, diwanti-wanti, ya, jangan sampai aku dapati engkau seperti itu. Ya, walaupun engkau adalah ustadz, walaupun engkau adalah pengajar mereka, tapi janganlah engkau memotong pembicaraan mereka. Walakin ansit, tapi diamlah. Ya. Faidha amaruka fahadithhum
wa hum yastahunah. Ya. Akan tapi yang kau lakukan adalah hendaknya kau diam. Ya, datangi mereka kemudian ya tunggu. Kalau mereka memerintahkanmu untuk memberi nasihat, ya, maka barulah kau bicara kepada mereka. Ya. Wahum yashtahunahu, dan mereka tentunya dalam kondisi yang menginginkan pembicaraan tersebut, menginginkan nasihat tersebut. Ya lagi ngobrol, tiba-tiba datang, ya belum tentu dia ingin mendengarkannya. Orang lagi ngobrol gitu ya. Tapi kalau datang kemudian selesai obrolan, kemudian disapa, kemudian wahai Ikrimah, ya, nasihatilah kami atau ceritakanlah satu hadis kepada kami, itu langsung sampaikan. Ya. Jadi itulah di antara fikihnya Ibnu Abbas, ya. Maka tidak heran beliau disebut fakihnya para sahabat. Orang yang paling fakih di antara para sahabat salah satunya adalah Abdullah bin Abbas, yang pemahaman terhadap agamanya sangat luar biasa. Beliau tahu bagaimana berfatwa yang baik, beliau tahu bagaimana berdakwah dengan baik yang tidak membuat orang bosan, beliau tahu bagaimana memperlakukan orang, ya. Ini di antara fikihnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faqad bayyana Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma illatan nahyi an qat'il hadits. Ibnu Abbas telah menjelaskan di sini alasan larangan untuk memotong pembicaraan. Wa huwa jalbil malalah wassama'ah lahum. Yaitu karena memotong pembicaraan itu menimbulkan kebosanan bagi mereka, menimbulkan rasa tidak nyaman bagi mereka. Tsumma arsyadahu bi husnil istima'. Kemudian beliau memberikan arahan untuk mendengarkan dengan baik, artinya menjadi pendengar yang baik. Ya. Datang kepada satu kaum, dengerin dulu aja, dengarkan mereka. Ya. Itu menunjukkan penghargaan terhadap orang lain. Fa'idha talabu minka tahdits fahaddithhum. Kalau mereka mengharapkan satu pembicaraan darimu, maka barulah kamu bicara. Fa'innahu ad'a liqabuli ma taqulu hina idzin. Karena mereka akan lebih bisa menerima apa yang akan kau sampaikan. Kalau mereka mengingin, pasti mereka akan dengarkan dengan baik. Ya, jadi tidak ujuk-ujuk, mereka lagi enggak mood, apalagi lagi ngobrol sama yang tiba-tiba datang dan memberi nasihat. Nah, ini belum tentu mereka bisa menerima. Ya. Taib. Masih ada waktu, kita mungkin satu poin lagi. Poin ke-14, at-ta'anni fil kalami wa adamil isra'i fihi. Yaitu pelan-pelan dalam berbicara dan tidak terburu-buru dalam berbicara, atau tidak menyeret-nyeret dalam bicara, tidak terlalu cepat dalam bicara. Ini diantara adab dalam bicara. Penjelasannya, al-ajalatu fil hadithi madhinnatu adami fahmil kalami ala wajihi min ladunil mustami'. Tergesa-gesa dalam berbicara adalah sumber ketidakpahaman, ya, atau sumber orang itu jadi tidak paham. Ya, orang yang mendengar menjadi tidak paham itu adalah sebabnya karena terburu-buru dalam berbicara. Walidza kana al-kalamu Nabi sallallahu alaihi wasallam la ajalata fihi yafhamuhu man jalasa ilaih. Oleh karena itu, ucapan Nabi tidak ada terburu-buru di dalamnya. Nabi itu enggak buru-buru kalau bicara. Yang itu dapat dipahami oleh orang yang duduk di sekitar beliau. Dalam sebuah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, ia pernah menceritakan, inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhadditsu haditsan law addahu al-'addu la ahsahu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau berbicara suatu perkataan, seandainya ada orang yang mau menghitung perkataan beliau, misalnya dia akan bisa menghitungnya. Kalau ada orang yang mau menghitung berapa jumlah kata-kata Nabi, ya, misalnya dia akan bisa menghitungnya. Karena saking tertatanya dan pelan-pelan, tek 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 gitu ya, tidak gitu ya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakun yasrudul hadits kasardikum. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah menyeret-nyeret
pembicaraan sebagaimana kalian menyeret-nyeret atau menyambung-nyambung dalam perkataan kalian. Dalam riwayat Ahmad disebutkan karena Rasulullah SAW la yasrudus sardakum hadza yatakallam bikalamin baina bainahu faslun yahfadhuhu man sami'ahu. Nabi SAW tidaklah berkata dengan sambung menyambung atau dengan cepat ya. Seperti halnya kalian. Ya, Nabi berbicara dengan pembicaraan yang ada pemisah di antara kata-kata yang beliau ucapkan yang dapat dihafal oleh orang yang mendengarnya. Oleh karena itu hadis Nabi itu kenapa kok mudah dihafal? Karena ketika Nabi bicara pun Nabi bicaranya tidak terlalu cepat. Kemudian juga dalam perkataan Aisyah, lam yakun yasrudu al-haditha kasardikum, beliau tidak menyambung-nyambung dalam pembicaraan sebagaimana kalian menyambung-nyambung atau kalau kita bicara cepat kan seperti rentetan gitu ya, tidak terpisah-pisah ya. Qala Imam Nawawi menjelaskan, ai yakthuruhu atau yukthiruhu wa yutabi'uhu, yaitu memperbanyak ucapan dan menyambung-nyambungnya atau mengikuti satu sama lainnya. Itu maksudnya pembicaraan yang menyambung-nyambung. Ibnu Hajar mengatakan ai yutabi'ul hadits isti'jalan ba'duhu ithri ba'din. Yaitu pembicaraan itu saling nempel terus satu sama lain ya. Setelah satu langsung terus karena isti'jal, karena buru-buru. Ya. Li'alla yaltabisu 'alal mustami'. Ya, Nabi tidak melakukan hal yang demikian supaya hal itu tidak menimbulkan kebingungan bagi yang mendengarkan. Ya. Baik. Sepertinya masih ada waktu ya. Atau insya Allah kita cukupkan saja. Insya Allah kita lanjutkan poin 15 dan berikutnya di pertemuan berikutnya ya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Baik, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.